Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, Rabu 30 April 2025. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jala lehonokku Tuhamu aka permahan hobar tulomo ni rohaku. Jadi marparbinotoan jala marrohana sida marmahan hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Yesus, firman ini mau mengingatkan umat Allah yang sudah murtad dan bersundal dalam istilah yang dipakai oleh Yeremia di pasal 3 ayat 9 dikatakan mereka mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. Allah terus mengingatkan mereka bahwa Allah selalu setia mengasihi mereka. Oleh karena itu Allah mengutus hamba-hambanya, itu yang dikatakan bahwa aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Gembala yang dimaksud di sini bisa para raja, para pemimpin, para orang tua, atau kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Gembala dalam arti memimpin, menjaga, memelihara umat yang telah dipilih oleh Allah. Gembala yang diutus oleh Allah tetapi yang sesuai dengan keinginan Allah. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih. Allah yang mengangkat para gembala yang akan diutus, dan mereka akan menggembalakan umatnya dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara-saudaraku, bisa kita bayangkan betapa sukacitanya kita mendengar firman ini. Di satu sisi perlu kita renungkan, berbahagialah jika Allah berkenan mengangkat, mengutus, dan memberi kita gembala yang menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan dan pengertian yang berasal dari Allah sehingga bisa memahami medan pelayanan yang diberikan Allah untuk dilayani. Tetapi di sisi lain, berbahagialah orang yang kepadanya Allah berkenan memilih dia menjadi gembala. Gembala sekali lagi dalam hal ini menjadi penuntun, penasehat bagi sesama. Bisakah kita bayangkan jika kita yang dipilih Allah menjadi penjaga bagi saudara kita, menjadi pemimpin bagi sesama kita, menjadi pelayan di tengah-tengah keluarga pun di tengah masyarakat, di tengah-tengah kejahatan dan pemberontakan yang dilakukan oleh umat Allah. Di situ Allah hadir menawarkan belas kasihnya bahwa dia akan mengangkat bagi umatnya gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya, hati Allah, bukan sesuai dengan keinginan manusia. Saudara-saudaraku, di dalam Mazmur 23 dikatakan gembala itu
akan membaringkan kawanannya di padang rumput yang hijau. Dia akan menyegarkan jiwa yang haus dan menuntunnya di jalan yang benar. Hikmat, pengetahuan, dan pengertian yang dari Allah diberikan kepada gembala itu, sehingga gembala itu akan mengenal, memahami semua kawanan gembalaannya. Dia akan selalu peduli pada keselamatan dan segala yang dibutuhkan dombanya. Itu sebabnya pemazmur mengatakan di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oleh karena itu, selama umatnya menjadikan Allah menjadi gembala, pemimpin, penuntun bagi mereka, mereka tidak akan kekurangan. Siapa gembala yang dimaksud di sini? Sekali lagi, bisa para raja, bisa para pemimpin, bisa kita semua yang diberikan Allah untuk menggembalakan diri kita dan sesama kita. Tetapi gembala yang baik yang dikatakan, yang menggembalakan dengan kasih, gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya adalah Yesus. Yohanes 10 ayat 11. Gembala yang baik itu akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kawanannya. Seorang gembala yang baik tidak pernah menghendaki kawanan dombanya lapar atau haus, bahkan kehilangan. Dalam firman Tuhan dikatakan, gembala yang baik itu yaitu Yesus, digambarkan betapa dia mengasihi semua kawanannya. Jika dia digambarkan seperti seorang gembala yang memiliki kawanan 100 ekor, jika 1 ekor dari 100 itu hilang, maka dia akan meninggalkan 99 ekor yang dalam kondisi aman dan mencari yang 1 ekor yang hilang itu. Betapa luar biasanya seorang gembala menjaga kawanannya itu supaya tidak mengalami mara bahaya. Lebih besar kasih Allah gembala yang agung itu di dalam Kristus. Dia telah memberikan nyawanya untuk menggembalakan kita, untuk menyelamatkan kita. Karena itu saudara-saudaraku, kita patutlah bersyukur karena Tuhan telah menggembalakan kita, menyertai kita hingga di hari terakhir bulan April 2025 ini. Sebab oleh karena kasih setianya kita masih dijaga, dipelihara, dan diselamatkan. Dia adalah seorang gembala yang menjaga kita, melindungi kita. Dia selalu terjaga, dia menjadi penolong bagi kita. Maka hari ini kita diundang supaya kita mau digembalakan oleh Allah. Jangan takkan kekurangannya yang pertama diperhatikan, tetapi bagaimana kita mau memberi diri kita digembalakan oleh gembala yang agung itu, gembala yang baik itu, sang juru selamat. Pilihan ada pada kita. Kalau kita mau digembalakan, maka di situ kita akan menikmati kasih sayang Tuhan. Di situ kita akan menerima pertolongan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan jika kita diutus menjadi gembala bagi saudara kita, bagi kawanan, bagi masyarakat atau apapun pekerjaan kita, mungkin gembala bagi adiknya, bagi saudaranya, mungkin gembala di tengah masyarakat, pemimpin, pelayan yang memimpin masyarakat. Biarlah kita semua lakukan itu di bawah kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Engkau masih berkenan menggembalakan kami, umat pilihan-Mu. Bahkan dunia ini Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bagaimana dunia ini mau dijaga, itu saja yang kami mohon kepadamu Tuhan. Berikan kami hati yang taat, yang mau digembalakan oleh gembala yang agung itu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, agar semua mau memberi dirinya digembalakan oleh sang gembala yang baik itu. Kami mohon anugerah-Mu. Berkati para pemimpin kami, para hamba-hamba-Mu. Utuslah Tuhan sesuai dengan hati-Mu, keinginan-Mu. Berikan hikmat, pengertian, pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan,
sehingga para pemimpin di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah keluarga, bahkan abang terhadap adiknya boleh menjadi gembala yang menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, dan semua yang kami lakukan, biarlah itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semua.